Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Jamaah majelis ilmu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat berkumpul bertatap muka sekaligus bersilaturahmi di majelis nakajang dalam rangka kita tolabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat, keberkahan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa pula mari kita aturkan kepada suri teladan kita, contoh kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya yang tetap istiqomah hingga yaumil kiamat. Sebelum kita mulai kajian ilmu ini, kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin hari ini tidak bisa hadir, mungkin kurang sehat badannya, kita doakan supaya segera Allah berikan kembali kesehatannya. Kemudian segala macam penyakit yang ada pada dirinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga ada saudara kita yang hari ini tidak hadir lantaran urusan-urusan dunianya belum terselesaikan. Kita doakan semoga Allah melancarkan urusan-urusan atau perkara-perkara daripada keduniaan. Insya Allah malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab fikih Bulughul Maram, bab tentang sholat sunnah ya. Kita sudah bahas ya. Dari pertama sholat qobliyah ba'diyah ya. Kemudian sholat qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini sholat malam ya, itu ada dua ya. Yang pertama adalah sholat tahajud ya, orang-orang biasa menyebutnya ya. Kemudian sholat witir ya. Sholat witir itu maksudnya sholat ganjil gitu ya, yang kerjakan. Kemarin kita sudah jelaskan ya, kalau sholat tahajud itu bebas ya, mengerjakannya berapa rakaat saja. Kita mampu 100 rakaat juga jadi masalah. Tahajud ya, dikerjakannya dua. Adapun kalau witir itu batasannya cuma sampai 9 rakaat. Jadi sholat witir cuma sampai 9 rakaat. 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya kan. Kalau kita mengerjakan satu saja sudah cukup. Nah kemudian tidak ada ya, dalam satu malam itu 2 witir ya. Jadi kalau kita habis kerjakan sholat witir ya, ini malam, kemudian ntar jam 3 kita bangun, kita mau mengerjakan sholat witir lagi itu nggak ada ya. Tapi kalau sholat tahajud ya boleh, silakan ya. Jadi kalau sholat witir itu batasannya cuma sampai 9 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tata caranya kemarin kita sudah sebutkan, 1 rakaat ya kan, kemudian 3 rakaat ya. Nah 3 rakaat yang dipahami oleh kebanyakan jumhur ya, kebanyakan jumhur itu tidak dipisah, dia langsung ya kan, 1 tahiyat ya. Nah, kemudian 5 rakaat dikerjakannya juga 1 tahiyat ya kan, jadi nggak ada tahiyat awal. Nah kemudian 7 rakaat itu ada tahiyat awal,
Nah tayat awalnya jatuh kalau kita 7 rakaat itu di 6 rakaat ya. Jadi 6 rakaat kita tayat awal, kemudian di 7-nya di tayat akhir. Kemudian 9 rakaat. Ya kalau kita kerjakan 9 rakaat sholat witirnya itu ya ada 2 tahiyat, ya tahiyat awal juga tahiyat akhir. Tahiyat awal dikerjakannya pada di ke-8 rakaat. Kemudian seterusnya ya di 9 rakaat itu rakaat terakhir. Ya. Sekarang kita masuk nomor hadis 401 masih berhubungan dengan sholat malam gitu. Adapun nanti perlu diketahui juga ya. Adapun nanti orang yang mengerjakan yang 4 rakaat sekali salam, ya ini ada pendapat seperti itu, boleh silakan, nggak jadi masalah. 4 rakaat sekali salam, gitu. Kemudian 4 rakaat sekali salam, kemudian baru 3 rakaat boleh, nggak jadi masalah. Cuman jumhur ulama ya, mengerjakannya itu 2 salam, 2 salam gitu ya, jumhur ulama. Jadi jangan kaget nanti di satu ketika kita sholat di masjid, ya sholat tarawih umpamanya gitu. Lantas ada yang mengerjakan 4 rakaat sekali salam, jangan kaget, ada gitu. Cuman jumhur kebanyakan 2 salam, 2 salam. Wa fi riwayatin ya, lahuma anha daripada keduanya karena yusolli ya, adalah ya, beliau ya sholat ya, minal lail ya, yaitu sholat malam asra rakaatin 10 rakaat. Ya, dalam satu riwayat dijelaskan adalah beliau maksudnya Nabi SAW dia sholat 10 rakaat. Wa yutiru bisajadatin. Lalu beliau mengerjakan sholat witirnya satu rakaat. Jumlahnya berapa? 11. Kemudian wayar ka'u raka'atail fajr. Lalu dia sholat 2 rakaat fajar. Nah 2 rakaat fajar maksudnya sunnah sholat sunnah fajar. Jadi tembus tuh sampai mau menjelang subuh gitu ya. Kalau kita nggak kuat ya kan, kalau kita tembusin sampai ke menjelang subuh. Fatilka yang demikian itu salasa asrota rakaatan. Jumlahnya menjadi 13 rakaat ya. Jadi 13 rakaat bukan sholat malam ya. Ditambah 2 rakaat sholat sunnah fajar. Nah ini jumhur ulama ya. Kebanyakan dia mengatakan ya, sunnah kita mengerjakan sholat malam 11 rakaat. Karena Nabi dia mengerjakan sholat malam itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat, tidak kurang dari 7 rakaat. Ya. Jadi beliau mengerjakannya 7 rakaat, 11 atau 11 rakaat. Enggak lebih juga kurang. Nah kata-kata tidak lebih dan tidak kurang ini bukan batasan gitu. Ya, bukan batasan gitu. Karena ada orang yang dia berpaham ya, sholat malam apabila dikerjakan lebih daripada 11 rakaat bid'ah katanya gitu. Ada yang mengatakan seperti itu gitu. Padahal bukan bid'ah. Karena disepakati oleh ulama ya, 11 rakaat itu sunnah dikerjakannya. Dan itu bukan batasan. Jadi kalau kita mau mengerjakan lebih daripada 11 rakaat nggak jadi masalah. Tapi bukan witir, tahajud. Karena witirnya dikerjakan satu rakaat gitu. Jadi nggak jadi masalah kita mau 23 silakan, mau 26 silakan, mau 40 silakan, nggak jadi masalah. Mau 100 sholat malamnya nggak jadi masalah, ditambah witir 3 rakaat nggak jadi masalah. Ya. Jadi batasan itu ya, yang diterangkan dalam hadis itu bukan satu patokan, bukan batasan ya, boleh katakan seperti itu. Nah beliau pernah mengerjakan seperti ini 10 rakaat satu. Kalau kita mau mengerjakan 8 rakaat 3 boleh gitu, nggak jadi masalah gitu ya. Kemudian hadis berikutnya wanha sholat daripadanya sholat dia berkata karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yusolli. Dia sholat minal laili salasa asrota rakaatan. Dia sholat 13 rakaat. Yutiru min zalika bi khamsin. Dia sholat ya witirnya 5 rakaat. Dia sholat witirnya 5 rakaat gitu. La yajlisu tidak dia duduk fi syai'in pada yang demikian itu atau sesuatunya ila fi akhirnya kecuali di akhirnya.
Jadi beliau mengerjakan sholat witir 5 rakaat, tidak dia tahiyat awal, adanya tahiyat akhir gitu ya. Di 5 rakaat. Jadi jangan kaget suatu saat nanti kita menemukan seperti itu. Nah ketika beliau mengerjakan sholat witirnya 5 rakaat, berarti tahajudnya berapa rakaat? 6 rakaat. Karena sunnahnya begitu. Ya. Yang dikerjakan oleh Nabi ketika dia mengerjakan 5 rakaat, tahajudnya dia kerjakan 6 rakaat gitu ya. Jadi menjelaskan bilangan rakaat sholat lail hadis tersebut itu. Kemudian juga menerangkan tentang bilangan sholat witir gitu. Kemudian hadis berikutnya ya. Nah, ada yang dia berpaham ya, kalau Nabi ya, atau kalau kita mau mengerjakan sholat malam kudu atau mesti tidur dulu katanya. Ada yang mengatakan nggak sah gitu katanya. Itu yang mengatakan bukan ulama, juga yang mengatakan bukan ustadz, juga yang mengatakan bukan kiai gitu. Orang awam di bawah nih kadang-kadang suka ramai begitu. Lu mesti bang. Jadi dengarnya cuma separuh gitu ya kan. Jadi udah karena itu masyhur, itu dikenal oleh orang banyak gitu. Perkaranya itu jadi seolah-olah kita sholat malam mesti tidur dulu. Padahal sholat malam ketika kita mesti tidur dulu hukumnya sunnah. Apabila kita mengerjakan sholat malam enggak pakai tidur dulu, hukumnya makruh gitu. Jadi hukumnya makruh. Makruh itu bukan berdosa gitu. Bukan dibenci juga gitu. Jadi kata-kata makruh ini hati-hati. Walaupun di dalam lapas ya atau dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab itu makruh artinya dibenci ya, atau benci, tapi kadang-kadang kalau dia ada di dalam sebuah hadis kita bicara hukum nggak mesti artinya benci gitu. Bisa juga tidak disukai gitu. Hati-hati. Ya, jadi jangan disapu rata gitu, makruh. Nah begitu kata-kata bid'ah, ya kan? Kata-kata bid'ah itu belum tentu bid'ah dolalah. Bisa saja itu bid'ah secara bahasa, gitu. Makanya ketika kita memahami hadis, jangan langsung teks kuat langsung bikin hukum nggak bisa. Gitu. Kita harus lihat bagaimana para ulama-ulama salaf itu menetapkan hukumnya, memahami makna-makna atau lapas-lapas daripada bahasa itu sendiri. Gitu. Karena kata bid'ah itu belum tentu sesuatu yang baru yang kemudian diartikan dolalah, belum tentu juga gitu ya. Tadi seperti makruh gitu, makruh ya belum tentu dibenci gitu ya, tidak disukai gitu bahasa. Jadi kadang-kadang ada bahasanya memang dibenci, ada bahasanya kadang-kadang tidak disukai gitu ya kan. Benar tipis gitu. Nah kemudian hadis nomor berikutnya 403 wa anha radhiyallahu anha, daripadanya dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat dia berkata min kulli lail ya dari tiap-tiap malam qalat ya sungguh autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW dia berwitir ya. Kata-kata witir di sini maksudnya sholat malam gitu ya kan. Wantaha witruhu ila sahari, hingga dia witirnya itu sampai menyelesaikannya menjelang sampai mau menjelang sahur gitu. Jadi beliau kerjakan witir itu mungkin umpamanya kita kerjakan di tengah malam jam berapa? Jam 12 malam umpamanya. Itu tembus sampai menjelang sahur. Kalau kita dikerjakan isya jam 7 gitu, jam 8 udah kelar gitu. Jam 8 udah kelar ngebut ya sholatnya gitu. Nggak pakai istirahat lagi gitu. Istirahatnya cuma jedain sebentar doang. Sadakat ya sah. Boleh. Dapat pahala, insya Allah dapat pahala gitu ya kan. Tapi alangkah afdol dan bagusnya itu dijeda. Karena sholat malam itu ketika kita melakukannya itu baca suratnya panjang-panjang. Ya jadi dia baca suratnya panjang-panjang, Al-Baqarah habis tuh ya kan. Dibagi 3 gitu kan. Al-Baqarah kita borok-borok mau baca surat-surat yang panjang gitu ya kan. Surat Wadduha aja banyak yang suka lupa gitu ya kan. Wal asri lupa juga kadang-kadang gitu ya kan. Buat ini lupa juga gitu karena ada yang sama gitu kan. Nah kebanyakan kita kayak gitu ya kan. Tapi sah tetap nggak jadi masalah gitu ya kan. Insyaallah dapat pahala tetap ya pada dasarnya gitu. Jadi menjelaskan waktu sholat witir atau sholat malam. Batasannya itu fajar. Fajar apa?
Fajar subuh, bukan fajar kajib ya. Fajar itu ada dua, fajar kajib melintang kayak buntut serigala. Itu menandakan kalau kayak kita tuh apa sih namanya? Kalau di bulan puasa apa? Imsak. Gitu gambarannya. Nah kalau fajar sudut begini dia. Nah kalau dari sini kelihatan nih, kalau dari sini bisa kelihatan gitu. Nah, ketika dia fajar itu muncul gitu, berwarna putih gitu, kelihatannya seperti itu. Ya. Jadi tadi menerangkan tentang batasan sholat witir atau sholat malam. Dimulai dari badai. Tadi kita udah bisa ngadain sholat malam. Makanya para sahabat nggak ada yang pernah ninggalin sholat malam. Kita bisa nggak pernah ninggalin sholat malam walaupun cuma 1 rakaat. Kerjakan aja habis sholat badai isya. Ya kan habis sholat badai isya 2 rakaat, assalamualaikum, kita sholat lagi. Niatin sengaja saya sholat malam 2 rakaat atau 3 rakaat ke Allah Ta'ala. Udah dapet sholat malam. Jadi sebenarnya untuk mengerjakan sholat malam buat kita itu nggak bisa apa? Artinya continue bisa. Jadi nggak bakal ninggalan gitu. Ya, dengan catatan itu dilaksanakan di awal waktu. Jadi boleh baca isya boleh. Tapi seutama-utama sholat malam itu pada saat menjelang sahur. Apalagi subuh jam 5 gitu ya kan, jam 4. Setengah 4 gitu ya, sedang gitu ya. Kalau kita kerjakan jam 4, 11 rakaat masuk, ya, dapat tuh ya kan, kita ngerjain itu. Masih ada jeda untuk waktu subuhnya gitu. Itu utama-utama sebaik-baik gitu. Kemudian hadis berikutnya ya, 404 ya, dan 400 tadi 403, 404, 05 ya, 04 kita 05 bunyinya gimana coba? Iya, wa anak Amr, terus baca juga. Wa anak artinya apa-apa ya? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, hai Abdullah, janganlah kamu seperti si Fulan. Dulu ia biasa sholat malam kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat dijelaskan katanya Nabi dia mengatakan kepada sahabat Wa'an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqal, dia berkata kepadaku Rasulullah SAW, ya Abdullah, wahai Abdullah, latakun disrubulan, jangan engkau seperti fulan gitu. Jangan kayak dia gitu ya kan, maksudnya seperti itu. Karena yaqumu minal lail, ketika dia bangun malam ya, fataraka qiyamul lail, dia ninggalin sholat malam. Jadi bangun malamnya itu cuma pengen buang air kecil doang. Habis buang air kecil dia tidur lagi. Nabi ngasih tahu, lu jangan kayak pulang gitu maksudnya. Maksudnya jangan disia-siain sholat malam itu. Kenapa? Karena sholat malam itu panggilannya sangat luar biasa. Yang pertama, kalau antum kagak yakin, kalau antum punya penyakit, antum sholat malam. Tapi niatin gitu loh, cari ridhonya Allah. Karena panggilan sholat malam itu menghilangkan segala macam penyakit. Penyakit kita itu bisa hilang gara-gara sholat malam. Kemudian ambil air, taruh di situ, di depan kita itu, ya kan? Bukan buat macam-macam gitu. Kalau kita haus, gitu ya, kita minum, ya kan? Insya Allah beres penyakit kita. Sampai kita baca itu Al-Fatihah, sembuh insya Allah. Cuma kadang-kadang orang kurang yakin. Kalau yakin insya Allah. Kenapa? Saya udah buktikan sendiri masalahnya. Saya udah buktikan gitu. Kenapa? Saya punya penyakit macam-macam gitu ya kan. Saya pernah punya penyakit yang nggak pernah sembuh-sembuh tuh, belasan tahun saya punya penyakit ya. Dan maaf ya, di bolongan itu, di dubur itu ada benjolan. Yang benjolannya nggak pernah sembuh. Dari saya punya anak yang pertama itu masih kecil, Masya Allah. Kalau ngajar tuh anak saya tahu ini. Saya udah kuat mau ke Depok ngajar nih kan, saya suruh sini kok Pak, saya bayar kok nggak kuat saya. Wah, nggak tambah parah gitu. Orang kalau dibujakan tuh sakit. Kadang-kadang saya sakit ini yuk, saya gituin gitu. Ke Bogor sama. Waktu itu jadwal Bogor kita masih ya berapa tahun yang lalu itu. Luar biasa sakitnya itu. Pecah gitu. Makanya saya bawa salin kadang-kadang gitu. Awalnya itu jadi najis. Dan
6 tahun yang lalu itu pas terdeteksi penyakit gulanya, ya kita nggak apa-apa nih, maksudnya dia yakinin gitu ya, terdeteksi penyakit gula saya nggak berobat, ya saya berobat ke dokter ya, beberapa dokter gitu ya yang saya datengin, saya dikasih obat, mohon maaf ya bukan yang ngelecehin, bukan, obatnya saya simpen, saya nggak minum, sampai hari ini saya kena gula minumnya obat herbal. Apa yang saya minum? Tanah, kayu manis gitu aja. Sampai hari ini gitu. Ya, kawan-kawan saya yang selintingan dengan saya, yang bareng-bareng penyakit gulanya udah banyak mati sebenarnya. Udah banyak yang pada mati gitu. Ya kan? Orang ada yang diinsulin tiap paginya gitu ya kan. Tapi kembali kepada keyakinan sebenarnya gitu. Yang saya alami gitu ya, ketika kita pengen naik di gula kita itu kayak ketahan gitu. Herbal gitu. Cuma nggak langsung sembuh, proses. Dan alhamdulillah ini saya pecah. Saking saya pada saat itu nggak kuat, ya Allah, nggak kuat, sampai nangis. Istri saya udah kemana nih gitu. Saya sholat malam. Habis saya sholat malam, saya nggak niatin pengen sembuh gitu, pengen pecah gitu, bukan gitu. Minta aja mau Allah pasrah deh gitu. Saya sholat malam. Habis sholat malam, saya bacain Al-Fatihah. Lak-lakan hasilnya. Terus saya gini. Saya oleh, ya Allah, sembuhin, ya Allah. Keluar tuh cairan subuh. Menjelang subuh itu, keluar. Saya nggak kerasa, saya pikir saya ngompol. Melepek. Itu mungkin kalau banyak itu kali ini, Masya Allah. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya sembuh. Udah nggak pernah nunggu-nunggu lagi itu penyakit. Jadi sholat malam itu fadilahnya sangat luar biasa. Gitu. Dan gula saya mudah-mudahan jangan sampai kamu lagi, hari ini saya sehat walafiat. Udah nggak ada, saya nggak ada pantangan kopi gitu. Orang sih nggak tahu nggak. Minum kopi aja. Minum teh manis nggak ada urusan. Lapar makan malam saya makan nggak ada urusan. Cuma agak gerbet dikit tak hilang gitu. Kenapa? Herbal yang menang itu tadi. Insya Allah yang penting kita yakin. Nah ini hadis begitu artinya. Lu jangan seperti si Fulan. Ya, Fulan kalau bangun malam cuma kencing doang jadi gitu kan, itu nggak sholat malam gitu. Nabi menyuruh kepada sahabat suruh sholat malam walaupun cuma 1 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat. Maksudnya seperti itu ya, penekanan sebenarnya gitu. Nah kemudian hadis berikutnya kita habisin sedikit ini kan. 405. Wa Ali qol, dari Ali dia berkata qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, autiru ya ahlal Quran. Berwitirlah wahai ahli Quran. Berwitirlah wahai ahli Quran. Fa innallaha witrun. Karena sesungguhnya ya Allah itu witrun, tunggal gitu ya, ganjil gitu ya kan. Yuhibbul witra. Allah suka kepada yang ganjil gitu. Jadi bukan tahajudnya, witirnya. Ya. Makanya Imam Hanafi ya, dia melihat hadis ini, dia mengatakan, dia berfatwa bahwasannya sholat witir hukumnya wajib. Mazhab Imam Syafi'i. Tapi dari kalangan mazhabnya sendiri gak ada yang ngajain gitu loh. Maksudnya nggak mengatakan bahwa itu wajib gitu loh. Karena dikembalikan kepada jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa witir itu adalah sunnah muakkadah. Sholat witirnya ya, yang ganjilnya gitu loh, itu sunnah muakkadah. Makanya dalam satu keterangan hadis umatnya Nabi diperintahkan ya apabila engkau takut ya, kesiangan witirnya, sholat di awal kan 1 rakaat subuh engkau telah mendapatkan sholat malam witirnya, bukan yang genapnya ya, yang witirnya gitu loh. Makanya jangan sampai kita sholat malam tidak ditutup dengan witir, karena witir luar biasa fadilahnya ya, sholat malamnya. Jadi nah hadis ini menerangkan ya, di tentang kata-kata autiru, berwitirlah, sholat perintah wajib gitu. Padahal bukan wajib, ya, sunnah muakkadah saja gitu ya kan. Ya diperintahkan kepada ahlul Quran. Ahlul Quran siapa sih? Kita umatnya Nabi disuruh sholat malam katanya gitu. Jadi penekanan sebenarnya. Jadi ini menerangkan bahwa sholat malam itu atau sholat witir itu sunnah muakkadah. Jangan ditinggalin kalau bisa gitu. Fadilahnya luar biasa, apalagi kalau antum ngerjainnya pada saat tengah-tengah malam berdua gitu, ya luar biasa ya. Nangis gitu ya, boleh. Tapi bukan nangis karena urusan dunia gitu ya, nangis karena urusan akhir, takut kita kena azabnya, takut kita masuk neraka, takut kita nanti kena azab kubur gitu ya kan.
Jadi kita nanya tentang urusan dunia. Jadi kebanyakan orang sholat tahajud malam ngadu sama Allah urusan dunia. Dagangan sepi, ya Allah, kerja dipecat gitu ya kan. Nggak boleh. Saya main batu bacan jual batunya. Kan saya penggemar batu jual batu ya kan. Batu bakal laku-laku nih ya kan. Gara-gara corona ya Allah. Nggak boleh begitu. Wah, kemudian ini urusan Allah. Jadi nggak boleh kita nangis urusan dunia haram. Lagi sholat apapun bentuk sholat. Jadi boleh nangis urusan akhirat. Ya Allah saya takut masuk neraka-Mu ya Allah. Jadi boleh. Kalau urusan dunia nangis, nggak boleh. Haram hukumnya. Paham ya? Kita lanjut ya, itu panggilannya. Kemudian 406 ya. Waniti Umar radhiyallahu anhu angan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dia bersabda, "Ij'alu ya, kerjakan oleh kalian akhir salatikum." Akhir daripada sholat malam kalian itu bilail ya, witir. Jadi kata-kata ij'alu itu kata kerja perintah gitu loh. Tapi kata kerja perintah bukan berbentuk wajib, tapi sunnah gitu loh. Menekankan kalau lu habis sholat tahajud, sholat witirnya kerjain gitu maksudnya gitu. Sholat witir kerjain 1 rakaat kayak 3 rakaat kayak gitu maksudnya. Jangan ditinggalin gitu. Ya. Karena sholat witir itu penutup sholat malam. Di bawahnya nanti dijelaskan. Wa Talqi bin Ali kalau sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yang dia bersabda, la witrani. Nah perlu kita pahami, la witrani fil lailati. Tidak ada 2 witir pada satu malam. Ya. Hadis ini disepakatin oleh seluruh ulama salaf bahwasanya tidak ada sholat malam itu 2 witir. Jadi apabila kita sudah mengerjakan witir 1 rakaat atau witir 3 rakaat, habis sisanya biasanya kalau kita sholat taraweh gitu, nggak boleh kita kerjain witir lagi. Yang boleh kita kerjakan tahajud yang genapnya, yang tunggalnya nggak boleh, yang ganjilnya. Gitu. Sepakat ulama. Apabila ada yang mengatakan boleh, dia adalah pelaku bid'ah. Karena dia sudah membuat sebuah hukum yang tidak ada keterangan dari Nabi, sahabat, kemudian ulama-ulama salaf, tabi'in, dan seterusnya. Jadi hati-hati, nggak boleh kita dapetin hukum sembarangan. Orang sepakat ulama nggak ada 2 witir gitu. Ya, tapi kalau tahajud boleh dikerjakan lagi mau berapa rakaat silakan gitu. Kemudian hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, buat Salasa, dan hadisnya disahkan oleh Ibnu Hibban gitu ya. Kemudian nanti ada dalam satu riwayat bahwasannya ya, Nabi dia mengerjakan ya, yusolli minal laili ya salasa asratan adalah beliau Nabi dia sholat 3 rakaat ya, tidak dia menggabungkan sholat yang 3 rakaat tadi, memisahkan sholat yang 3 rakaat. Dia sekali ya, jadi tahiyatnya cuma ada 1 kali, tidak dia memisahkannya. Nah kalau nanti ada yang memisahkannya ya, walau alam biswab ya, kita nggak bisa juga menyalahkan, jangan ya. Artinya sampai hari ini saya belum menemukan dasar yang sangat kuat gitu loh, dalil yang kuat gitu loh. Dalil yang kuat dari mana? Dari ulama salaf gitu loh. Karena mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Ibadatul Ahkam tidak dia memisah sholat yang 3 rakaat. Mazhab Imam Syafi'i sepakat, jumhur mazhab, jadi ada jumhur mazhab, ada jumhur ulama. Jumhur mazhab Imam Syafi'i sepakat 3 rakaat dikerjakannya 1 tahiyat. Itu di kitab Ibadatul Ahkam, di kitab Majmu' Syara' Al-Muhadzab gitu. Adapun yang dipisah wallahu a'lam. Kita nggak tahu, tapi jangan kita menyalahkan. Mungkin dia punya dalil wallahu a'lam. Tapi sampai hari ini saya belum menemukan dalil yang spesifik yang menerangkan itu. Maka saya tidak mengerjakan sholat witirnya itu dipisah. Jadi langsung 3 rakaat sekali salam gitu. Yang dari sini kita ngerjain gitu ya gitu. 3 rakaat sekali salam. Terakhir ya. Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru. Dia berwitir ya. Sabihis marobikal a'la. Ketika dia berwitir dia baca suratnya surat Sabihis marobikal a'la.
ya panjang ya, sedang dia gitu lagi itu panjang ya. Ini hukumnya sunnah nih. Kalau kita witir baca surat ini, hukumnya sunnah. Kemudian dia baca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang kedua. Di rakaat yang pertama dibaca sabbihisma rabbikal a'la gitu ya, dan seterusnya. Yang kedua, di ayat kedua di rakaat yang kedua dia baca qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Kemudian di rakaat yang ketiga dia baca qul huwallahu ahad. Di rakaat yang terakhir dia baca qul huwallahu. Terus bagaimana ulama memahaminya? Rasul disunahkan kita ketika sholat witir ya baca surat ini, disunahkan, ditambah tuh ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud wan Nasai. Wazada ditambah ya. Apa tambahannya? Wala yusalim, tidak dia salam fi akhirihinna ya. Kecuali pada di akhirnya. Paham ya? Tidak dia bersalam ya, atau tidak dia salam ya, di sholat yang 3 rakaat tadi kecuali di akhir rakaat. Berapa itu di akhir rakaat? Rakaat yang ketiga. Dalam satu riwayat, jangan engkau memisahkan sholat yang 3 rakaat dan jangan engkau menyamakan sholat yang 3 rakaat itu sama dengan sholat maktubah. Dalam riwayat itu sholat wajib gitu loh. Itu yang saya pegang. Bukannya mata baru kan gitu lah, ada orang itu mah ini organisasi anu gitu. Bukan, ini bukan bicara organisasi gitu. Organisasi yang di Indonesia ini tidak ada hubungan dengan mazhab. Hati-hati gitu. Ya, ini kadang-kadang organisasi dikait-kaitkan dengan mazhab. Enggak. Muhammadiyah bukan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, nggak ada urusan mazhab. NU nggak ada urusan mazhab, HTI nggak ada urusan mazhab, nggak ada urusan mazhab. Mazhab dengan sendirinya dia bermazhab gitu, ya kan? Sendiri aja dia mazhab, ya. Dia terpisah dengan organisasi yang ada. Kalau itu malah itu hizbun namanya, ya, kelompok. Kalau mazhab bukan kelompok, jadi jangan mengait-ngaitkan mazhab dengan satu kelompok, jangan gitu, nggak boleh. Hati-hati, ini yang jadi. Ini kerjaan Yahudi ingin memecah belah umat di situ dia. Akhirnya kan, wah jadi gara-gara organisasi ini, mazhabnya ini, pecah umat Islam gara-gara itu. Jadi sekali lagi bahwa organisasi bukan mazhab, mazhab bukan organisasi. Mau dimanapun itu organisasi berada, mazhab itu adalah sebuah pemahaman, ya. Yang para ulama menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang disepakati namanya ijma. Yang tidak disepakati terjadilah di situ nanti sebutnya jumhurnya ulama. Ketika ada jumhur berarti ada yang berbeda ya cara dia menetapkan hukumnya. Itu yang berbeda. Jadi sunnah ya. Baca ya sabis marofikal alam di ayat yang kedua, di rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat yang ketiganya qul huwallahu ahad. Dalam satu riwayat dijelaskan ya, dari Aisyah radhiyallahu anha wa fi kullu sholatin fi rakaatin ya, dan itu dikerjakan pada tiap-tiap surat ya dalam satu rakaat. Wa fil akhiri qul huwallahu ahad ya ditambah dengan wal muawwidzatain, 2 ta'awuz. Apalagi selain qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Makanya di rakaat yang terakhir biasanya kalau kita sholat malam ya, para imam dia baca 2-3 surat. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Sunnah hukumnya baca itu. Mau baca yang lain Ustaz ya boleh, enggak jadi masalah gitu ya. Sunnahnya itu gitu loh. Ya, jadi dapat pahalanya double gitu ya kan, karena itu yang dikerjakan oleh Nabi itu maksudnya. Itu sampai situ aja cukup ya, nanti kita lanjutkan lagi karena kemarin nanti tentang sholat duha ya kan. Nah ini boleh nih kita habisin dulu, masih sholat malam ya, masih sholat malam ya. Kita ke 4.12 nih, kalau itu tentang waktu sholat bisa kita bahas. Wa anhu qol ya 412 ya. Dan daripadanya dia berkata manama ya. Qala Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW, manama anil witri, siapa yang dia tidur dari witirnya aw nasiyahu atau dia lupa ya. Nah, ingat fal yusalli idza asbaha aw dzakara. Rawu Hamzah ila Nasa'i.
Barang siapa yang dia tidur, ya, kemudian ketiduran dari witirnya, ketiduran lah sampai-sampai dia tidak bisa mengerjakan sholat witir ya, atau sholat malam, atau dia lupa, maka setelah dia sholat ya, setelah waktu setelah masuk setelah mengerjakan sholat subuh. Jadi boleh ya, ulama ya, mengatakan apa ini buat orang yang udah biasa gitu, yang kagak pernah ninggalin lah. Nah kalau kita kagak boleh, orang kita jarang ya, seminggu paling sebulan sekali kita kerjain ya kan, pakai kodok gitu ya kan, nggak bisa. Jadi kodoknya ini dikhususkan buat orang-orang yang sudah terbiasa mengerjakan sholat malam, yang hampir-hampir saja tidak dia meninggalkannya gitu. Nah ini boleh dia kodok di menjelang subuh, bukan yang jarang-jarang gitu ya kan. Kita sholat malam terkadang kalau sholat malam lupa gitu, aku pengen kodok nggak bisa. Ini khusus buat itu. Jadi ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Satu lagi hadis dari Jabir, kalau dia berkata, kalau Rasulullah SAW man khofa, siapa orang yang dia takut ya, an la yakuma min akhir lail, ya, tidak bisa bangun di akhir malamnya, fal yutir awalahu, hadisnya. Maka hendaklah dia berwitir di awal malam, badai isa. Ya. Jangan diartikan awal malam itu nanti pas maghrib, jangan ya. Pas setelah melakukan sholat isya ya kan, maktubah. Waman tami'a an yakuma akhirahu, dan siapa yang dia mampu ya, atau dia merasa yakin gitu ya, dia bisa bangun pada malamnya, fal yutir akhiril, maka tidak ada dikerjakan sholat malamnya. Fa inna sholata akhiril, nah ini yang perlu diperhatikan. Karena sesungguhnya ya, orang yang dia mengerjakan sholat malam di akhir malamnya gitu ya, sholat akhir lail masyhudatun ya, dia disaksikan oleh para malaikat. Wadzalika afdal, dan itu lebih utama, lebih baik. Jadi siapa yang dia mau ya jam 4 lah, kalau subuhnya jam 5 lewat, jam 5 kurang, jam 4 pas atau setengah 4 kita kerjakan sholat witirnya itu. Nah bagaimana caranya? Nah Nabi nggak langsung 11 rakaat dikerjakan pada saat menjelang subuh, enggak. Jadi Nabi jeda dia. Ya, dalam nanti saya bacakan ya, ada hadis berikutnya nanti. Nabi sholat malam ini, umpamanya dia jam 12 dia sholat malam. Dia kerjakan 4 rakaat, dia istirahat tidur. Dia kerjakan lagi 4 rakaat, istirahat lagi tidur. Bangun lagi pas pada saat mau menjelang subuh. Dia kerjakan sholat witir 3 rakaat. Begitu caranya. Kalau umpamanya langsung dibawa nggak bisa begitu. Dan dia bacanya suratnya panjang. Jadi sholat witir itu yang paling afdal dikerjakannya pada saat menjelang fajar gitu ya. Ya, nah hadis 14-nya sama ya kan. Insyaallah selesai ya, sholat sunnah yang berhubungan dengan sholat malam. Jadi sholat malam itu ada 2. Yang mulai itu ada 2. Yang pertama genep, yang kedua witir. Genep disebutnya kalau orang-orang tahajud, ya kan. Witir disebutnya ganjil. Cara mengerjakan itu tadi. Ya, nanti ada lagi berikutnya secara global saya praktekin gitu cara mengerjakannya. Nah insyaallah minggu yang akan datang kita akan bahas sholat duha. Sholat duha itu sholat yang dikerjakan di pagi hari. Tapi hati-hati, nanti sholat duha kita tidak ada terima gitu ya kan. Kalau kita bikin status ya kan, alhamdulillah kayaknya hati merasa lega, senang, tenang ya. Habis ngerjain sholat duha ya, masuk status ya kan, di statusnya langsung kawan-kawan ngasih jempol cakep. Jadi dapat pahalanya cuma jempol doang. Pahala dari Allah nggak dapat, jempol doang dari jutaan manusia. WA pada ngejempolin, yang di Facebook ngejempolin gitu. Subhanallah si fulan nggak pernah ninggalin sholat duha. Jadi urusan kita dengan Tuhan kita nggak perlu kita umbar-umbar. Cukup kita yang tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Hati ya kan. Gitu. Tapi insya Allah dengan istighfar Allah terima. Jadi istighfar, astagfirullahaladzim, terdosa, Allah terima. Cukup ya. Ada yang mau bertanya? Kayaknya jelas sudah ya. Insya
Allah. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita, kemudian bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga semua yang beliau sampaikan senantiasa berguna, bermanfaat bagi kita dan keluarga kita, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita berdoa, insya Allah dan alhamdulillah keluarga Bapak Robi ya, dia ada hajat yaitu 4 bulanan istrinya, yaitu alhamdulillah ya, Mbak Puji Nurani alhamdulillah sudah mengandung di 4 bulan. Intinya minta didoakan semoga calon anak dari Mbak Puji Nurani ini senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantinya dijadikan anak yang soleh ataupun solehah, dan senantiasa Mbak Puji Nurani dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala pula, nanti diselamatkan dan disehatkan ibu dan anaknya sampai kelahiran nanti. Ala hadiniyah wa kulinatin solehah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Al-Fatihah yang kedua kita khususkan untuk almarhumin almarhumah. Yang pertama almarhum Bapak Marlowi bin Fulan. Yang kedua Bapak Suhandi bin Kaihan. Yang ketiga almarhum Bapak Atma Afif bin Fulan. Yang keempat almarhum Bapak Hasbullah bin Atma. Yang kelima almarhumah Ibu Arti binti Musar. Yang keenam almarhumah Ibu Agustini binti Atma. Yang ketujuh almarhumah Ibu Ruminah binti Oten. Mari kita berikan sebuah Fatihah untuk almarhumah tersebut. Al-Hadiniyah wa kulinatin sholihah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Al-Fatihah yang ketiga, saya mohon keikhlasan dari para jamaah sekalian untuk mendoakan untuk mengirimkan surat Al-Fatihah khusus untuk istri saya yang saat ini sedang kurang enak badan. Saya minta doanya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesehatan untuk istri saya, segera diangkat penyakitnya, baik penyakit lahir maupun penyakit batinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipulihkan kesehatannya seperti sedia kala. Ala hadiniyah wa kulinatin sholihah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha wa ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila wa warzuqna ijtinaba.